Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak belum sarapan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Basri bin Abdurrahman, sekaligus sebagai developer Hertas Ning Madani. Yang saya hormati Bapak RW 01, Pak RT Madani, RT Dumais. Ada yang kami hormati Pak Budi selaku developer dari Green Dumais Village. Ada pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat banyak yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semua di depan saya, yang insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh bapak dan ibu sekalian. Ibu-ibu majelis taklim yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, kelihatan wajahnya pada bercahaya semua. Ya, jadi ibu-ibu nih alhamdulillah luar biasa. Sebagai penggerak utama dari kegiatan-kegiatan keagamaan di Hertas Ning Madani dan Dumais. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kita hadir dalam rangka silaturahim, dan sekaligus di dalamnya ada pengajian yang insya Allah akan mendatangkan banyak keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita. Baik ibu bapak, izin pakai, saya mau izin berdiri supaya saya lihat tongyan di belakang, supaya saya bisa perhatikan siapa yang main handphone pada saat saya ceramah. Nggak apa-apa, nggak dilarang Ji sebenarnya. Saya cuma mau lihat-lihat saja. Ya, kecuali yang mau foto saya silahkan foto memang. Baik ibu bapak, paling tidak pada kesempatan pagi hari ini ada 3 kemuliaan kita hadir di tempat ini. Pertama, kita hadir halal bihalal, yang mana di dalamnya diisi dengan sebuah pengajian atau majelis ilmu. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju sebuah majelis ilmu atau majelis ta'lim di mana dibicarakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan bagi dia ke surga. Dan berbahagia kita pada siang hari ini karena yang hadir semua ini adalah calon-calon penghuni surga semua. Namanya calon belum tentu ya, tergantung dari amal kita nantinya. Tapi paling tidak insya Allah kita nanti kalau di akhirat, kalau sering bersama dengan seperti ini, kalau di antara kita misalnya semua masuk ke dalam surga, tinggal Ustadz Badarudin yang tidak ada. Mana ini Ustadz Badarudin? Pernah ceramah di depan kita, pernah bertetangga dengan kita, pernah satu masjid dengan kita, tapi kenapa kok dia tidak masuk, tidak ada sebagai golongan masuk surga? Maka biasanya kita akan saling mencari, dan kemudian kita akan minta kepada Allah supaya orang yang tidak ada tersebut dimasukkan ke dalam kelompok kita untuk masuk ke dalam surga bersama-sama. Jadi itu yang pertama, kita hadir dalam sebuah majelis ilmu. Yang kedua, kita hadir dalam sebuah majelis yang disebut dengan majelis silaturahim. Paling tidak ibu bapak, orang yang memperbaiki silaturahimnya ada 2 hal yang dijanjikan oleh Rasul. Pertama, insya Allah orang yang memperbaiki silaturahimnya akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, orang yang memperbaiki silaturahimnya insya Allah akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksudkan di sini tidak mesti sampai 100 tahun ya. Tidak mesti sampai 110 tahun ya. Tapi yang dimaksudkan orang yang baik silaturahimnya panjang umur, boleh jadi tidak terlalu panjang umurnya. Mungkin dari sisi umur dunia cuma 30, 40. Tapi ketika dia baik hubungannya dengan orang lain,
beliau sudah meninggal dunia, selalu dikenang dan disebut kebaikan-kebaikannya. Itu namanya panjang umur. Tidak ada orangnya tapi selalu disebut kebaikannya. Maka ada pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang kedua, orang yang memperbaiki silaturahimnya, insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ibu bapak, kita ini tidak selevel Nabi Isa ya. Nabi Isa ketika dia berdoa kepada Allah supaya diturunkan hidangan di depannya, maka turun hidangan pada saat itu di depan Nabi Isa dan umatnya. Makanya dalam Al-Quran ada namanya Suratul Ma'idah, itu surah hidangan namanya. Ya, kita tidak selevel Nabi Isa. Ketika berdoa kepada Allah langsung turun apa yang kita minta. Apa di antara bapak ibu ada yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah mau kak beli motor, tiba-tiba ada motor di depan tak? Tidak ada ya. Ya Allah mau kak mobil, tiba-tiba ada mobil di depan tak? Maka ketika kita mau mendapatkan rizki dari Allah, itu kebanyakan melalui sesama manusia. Maka siapapun yang memperbaiki silaturahimnya, insya Allah diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang sangat sederhana bapak ibu. Biasa ini sering saya contohkan. Biasa orang kalau pergi haji umroh, biasa antara hotel dengan Masjid Nabawi, itu saya perhatikan ada sebagian jamaah begitu pulang dari hotel bawa tentengan. Dan biasanya juga ada catatan kecil. Saya selidiki apa catatan kecil itu, ternyata berisi catatan tentang daftar belanjaan. Nomor 1, dia mau beli pacing. Nomor 2, beli Elizabeth. Apa itu Elizabeth? Apa gincu ya? Oh, ada juga Hana katanya. Apa itu ya? Hah? Pokoknya itu dah. Ceret. Ada juga beli, ada sebuah kerudung dulu pada saat itu sangat terkenal, yaitu kerudung Caya-Caya, yaitu yang ramai itu. Ada juga bilang kerudung Syahrini, karena yang paling terkenal di Arab itu di Medina khususnya itu Syahrini. Begitu kita lewat Syahrini. Nah, di bawah catatan itu ternyata biasanya kadang-kadang juga ada daftar nama orang-orang yang akan kita berikan hadiah ketika kita pulang dari tanah suci. Ini buat tetangga saya, ini buat teman kantor saya, ini buat temannya anak saya. Siapa yang mendapatkan sebagai orang yang mendapatkan catatan akan mendapatkan oleh-oleh atau hadiah dari kita? Mereka adalah orang yang secara emosional punya hubungan silaturahim yang baik dengan kita. Saya 2019 terakhir pergi haji, ada jamaah saya sampai 100 kilo itu belanjaannya. Sampai saya tanya, Bu Haji, kok banyak sekali belanjaan tak? Dibilang begini mi Ustadz, kalau banyak teman. Tapi saya kira itu tidak ada masalah ya. Karena secara sosiologis, kita orang Bugis Makassar, kenapa banyak belanjanya? Karena memang kita baik sama orang lain. Untuk tetangga, bukan buat kita ya, buat tetangga, buat orang lain. Tapi yang mendapatkan hadiah dari kita, saya ulangi, adalah mereka yang secara hubungan emosional punya hubungan silaturahim dengan kita. Pertanyaan saya, kalau ada tetangga tak pergi umroh, ada tetangga tak pergi haji, terus pulang haji tapi kita baku bombe, saya tanya, nak kasih jaki atau tidak? Hah? Tidak memang ya, jangan kau kasih itu, jelek sifat. Nah, itu menunjukkan bahwa siapapun yang memutuskan silaturahim, maka sungguh dia telah memutuskan mata rantai rezeki yang mesti dia dapatkan. Kenapa orang-orang hebat, para pengusaha-pengusaha hebat? Saya yakin alhamdulillah di sini banyak entrepreneur yang sangat luar biasa. Ada yang orang-orang hebat, ada Pak RT, ada Pak Mansur, ada yang lain. Kenapa bisa hebat? Apalagi AFC yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan bisnis seperti AFC, namanya jaringan atau networking, dan itulah silaturahim. Saya yakin Pak Mansur tidak bisa jadi berhasil kalau dia tidak punya jaringan yang bagus, dia tidak punya hubungan silaturahim yang bagus. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mau rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus diperbaiki adalah memperbaiki silaturahim. Nah, Islam mengajarkan seorang muslim, ini perhatikan ya. Halo? Oi. Saya tanya, saya kasih tahu ya. Nabi mengajarkan kepada kita, seorang muslim tidak diperkenankan untuk baku bombe lebih daripada 3 hari. Berapa hari? Halo? 3 hari. Berarti ada di jalan. Kalau misalnya kita berat sekali, ini kita sakit hati sekali, maka Islam memberikan jalan atau solusi kepada kita. Boleh kita saling diam,
tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Maka kalaupun kompleks Hertasting Madani atau Dumais ada yang terpaksa harus baku bombe, silahkan, tidak dilarang, tapi buat perjanjian, biar kita baku bombe tapi 3 hari mau. Jelas? Sudah hari kedua berdiri di sini. Apa yang dilakukan? Tunggui itu orang yang kita bombe. Kasih tahu, Bu, tinggal 1 hari mama kita baku bombe. Tinggal kasih tahu. Hari ketiga aman. Kata Nabi, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia yang terbaik. Ustaz, tidak nak jawab salamku, urusannya dia. Nah, itulah yang diajarkan dalam Islam jamaah sekalian. Maka itulah indahnya silaturahim pada siang hari ini. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Saya kutip. Ada seorang laki-laki namanya Abu Jaham Al-Adawi. Ini tentang tetangga ya. Jadi Abu Jaham Al-Adawi ini ingin menjual rumahnya dengan harga 100 dirham. Jadi kemudian datanglah seorang pembeli kepada dia. Saya mau beli rumah Anda dengan 100 dirham. Terjadi transaksi. Tapi begitu selesai diserahkan uang 100 dirham, kata dia belum cukup. Berapa engkau berikan harga terhadap tetangga saya? Rupanya dia menjadikan tetangga sebagai pertimbangan dalam menjual rumahnya. Harga rumahnya 100.000 dirham. Tapi bagaimana dengan tetangga saya? Engkau harus membayar saya. Kenapa? Kata Al-Adawi, saya ini mempunyai seorang tetangga namanya Sa'id bin As. Sa'id bin As. Dia adalah orang yang sangat baik kepada saya. Ketika saya membutuhkan sesuatu, maka dia membantu saya. Ketika saya tidak ada di rumah, maka dia menjaga rumah saya. Ketika ada bertemu, maka dia pasti akan selalu menyapa saya. Pokoknya Abu Sa'id bin As ini adalah orang yang sangat baik. Sekarang saya tanya, berapa harga tetangga yang baik ini yang engkau bayarkan kepada saya? Karena engkau akan bertetangga dengan orang yang baik. Kau harus bayar. Kata orang ini, oh begitu ya, masa sudah beli rumah, tapi beli juga tetangganya. Maksudnya apa? Yang mempengaruhi sebuah, termasuk lingkungan, termasuk dalam hidup bertetangga adalah bagaimana tetangga kita. Maka, kalau Anda tidak mau menambahkan, maka saya tidak jadi menjual rumah ini. Sa'id bin As begitu mendengarkan kalimat ini, maka dia datangi kepada Abu Jaham. Dia katakan? Biar saya bayar rumahmu dengan 100.000 dirham. Dia bayar, ini tetangganya sendiri. Saya bayar rumahmu dengan 100.000 dirham dan engkau silahkan tinggal di situ dan itu tetap menjadi milikmu. Subhanallah, seorang tetangga yang sangat luar biasa. Nah, ibu bapak sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi setelah selesai Ramadan ini, dalam seluruh ibadah kita yang kita kerjakan bapak ibu sekalian, tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Pasti selalu mempunyai hubungan dimensi sosial. Ketika kita baik sholat kita, tidak bisa dikatakan kita sholatnya hebat, sholatnya baik, ketika hubungan kita dengan sesama manusia tidak baik. Kenapa? Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis sholat, dirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau ada orang sholatnya hebat, tapi ternyata tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, dia jahat terhadap sesama manusia, maka sungguh salatnya belum sempurna, belum sepenuhnya berhasil dalam ibadah salatnya. Perhatikan Bapak Ibu, menariknya salat itu kan dimulai dengan takbiratul ihram. Apa Bapak Ibu? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir pengharaman. Allahu Akbar, itu takbir pengharaman namanya. Artinya kalau sudah selesai takbiratul ihram, maaf, kita tidak berhubungan lagi dengan sesama manusia, tapi pada saat itu kita berhubungan dengan Allah. Maka seluruh aktivitas kita tidak boleh ada yang terkait dengan hubungan dengan orang lain. Misal, ada teman saya orang China, dia cerita sama saya, entah benar atau tidak, yang jelas dia cerita sama saya. Ada seorang penjual, kalau tidak salah penjual beras apa penjual telur. Dia bilang, dia cerita sama saya, ada temannya penjual beras atau penjual telur. Begitu dia lagi sujud, tiba-tiba bunyi handphonenya. Begitu bunyi handphonenya, langsung angkat teleponnya. Ternyata orang yang menelpon itu bertanya tentang harga telur atau beras. Dia bilang, tanya makin di situ, karena ada aja di situ harganya. Padahal dia lagi sholat. Batal sholatnya. Ini teman saya cerita, wallahu alam kebenarannya ya.
Tapi yang saya alami sendiri, pernah saya antar jamaah haji, tidak tahu haji atau umroh. Suatu hari saya lagi sholat di samping beliau, ada air mineral di depan. Yang saya heran, belum selesai, dia sudah tasyahud akhir, tapi belum imamnya salam ke kanan dan ke kiri, dia langsung minum. Saya bilang, batal pi sholat tak pak? Karena belum keluar dari sholat. Batal sholatnya, karena belum salam, dia sudah minum. Jadi saya ulangi, ketika sudah takbiratul ihram, itu berarti kita berada dalam area Tuhan. Kita tidak ada berhubungan dengan sama manusia. Yang menarik, ketika selesai sholat, apa yang kita lakukan? Yang menutup salat kita itu adalah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, belum sepenuhnya berhasil sebelum kita memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia, kiri, kanan dan depan belakang kita. Makanya itu hebatnya kalau kita berjamaah di masjid, karena tidak ada bombe di masjid. Tidak ada, semua kita doakan Assalamualaikum warahmatullah, siapapun. Makanya tidak ada itu orang begitu salam, maaf, contoh. Kemudian kayaknya dia tidak agak kurang sreg sama Pak RW misalnya. Assalamualaikum warahmatullah, kecuali Pak RW. Tidak ada istilah kecuali, semua. Pokoknya doakan semua. Jadi itu hebatnya berjamaah Bapak Ibu, karena di situ tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada dengki. Salat. Puasa yang baru saja kita kerjakan jamaah sekalian, yang kita ingin raih adalah la'allakum tattaqun. Saya ingin sampaikan, takwa tidak bisa diukur hanya pada saat Ramadan, tapi dia akan ternilai nanti setelah selesai Ramadan. Adakah nilai-nilai puasa? Adakah nilai-nilai Ramadan kita pertahankan setelah selesai Ramadan? Contoh, ketika Ramadan, Nabi mengajarkan, kalau ada di antara kalian mengajak kalian untuk bertengkar, katakan kepada dia, maaf, inni shaim, saya lagi puasa. Itu yang diajarkan Nabi. Maaf, ini shaim, saya lagi puasa. Tapi jangan disambung. Begitu ada yang ajak bertengkar pada saat Ramadan, kita bilang, maaf, ini shaim, saya lagi puasa. Kalau mau kok, selesai lebaran. Nah, ini tidak benar ya. Karena berarti tidak berhasil kita dalam ibadah puasa kita. Nah, ibu bapak, seluruh ibadah mahdhah tidak ada yang berdiri sendiri. Haji apalagi. Haji, saya sering bilang, keberhasilan dan kemabruran haji tidak bisa diukur pada saat kita berada di Mekah Al-Mukarramah. Tidak bisa hanya pada saat kita di Medina. Tapi bagaimana implementasi nilai-nilai haji itu kita bawa setelah kita kembali ke tanah air. Itulah yang dimaksud mabrur. Jadi bukan mabrur diukur pada saat di sana saja, tapi dia akan ternilai dan terukur setelah kita kembali ke sini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya kenapa kita di Indonesia khususnya kita ada namanya halal bihalal. Ya karena kalau di Arab Saudi kan tidak ada halal bihalal, bid'ah itu. Ya tidak ada. Tapi silaturahim ada. Ya kalau istilah halal bihalal kan memang istilah Indonesia dan Asia pada umumnya. Ya. Kenapa kita ada halal bihalal? Artinya halal dengan halal, artinya saling menghalalkan. Ya. Pokoknya kalau ada sesuatu saya ingin memaafkan. Makanya saya ulangi tadi, tujuan puasa takwa, dan itu bisa ditafsirkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Segeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Ditafsirkan dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Berinfak di jalan Allah. Hebatnya itu orang berinfak. Coba perhatikan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu tentu baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Lapang maksudnya ketika Allah berikan keluasan rezeki. Sempit maksudnya ada orang hebat, meskipun dalam kondisi agak sempit, tapi dia tetap berinfak di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Maka itulah orang yang hebat. Orang dalam kondisi lapang berinfak biasa saja. Tapi coba kalau ada orang dalam kondisi agak susah, justru dia keluarkan hartanya, maka itulah orang yang luar biasa.
Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji, kemudian tumbuh menjadi sab'a sanabilah, 7 tangkai. Sama kalau menanam satu biji pohon mangga misalnya, satu biji itu kemudian tumbuh, satu pohon itu menjadi 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkainya kata Allah, mi'atu habba, 100 biji buahnya. Kali 7 berarti satu biji jadi 7 biji jadi 700 biji. Coba bayangkan. 1000 jadi 7000 jadi 700.000. Masih Allah bilang, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan lebih daripada itu bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Cuma memang ini pahala dan dosa tidak kelihatan. Saya tanya Bapak Ibu, ada yang pernah lihat pahala? Makanya tidak banyak orang kalau dijanji pahala mau Pak bersungguh-sungguh. Contoh, orang berjamaah di masjid, kenapa pahalanya tidak terlalu banyak orang bersungguh-sungguh, apalagi salat subuh? Karena pahalanya tidak kelihatan. Padahal kata Nabi, jangankan salat subuh, salat sunat 2 rakaat khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Tapi mana itu? Kan tidak kelihatan. Beda seandainya, saya biasa kalau di masjid, saya biasa berikan saran, kalau mau masjid itu ramai, gampang ji. Seluruh pengurus masjid, misalnya di gua ini, akan menyampaikan kepada seluruh jamaah, saudara-saudara sekalian, kita akan membuat sebuah pengumuman bahwasanya siapapun yang datang melaksanakan salat subuh akan diberikan minyak goreng 2 liter. Pertanyaan saya, datang atau tidak? Bermalam. Iya, coba. Kalau pahala tidak kelihatan, minyak goreng 2 liter nampak, coba Bapak Ibu sekalian. Jadi memang membutuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan atau meyakini terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ini yang menarik, memaafkan manusia. Suatu hari ada sebuah riwayat, suatu hari Nabi sedang berkumpul bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Sahabat pada baku lihat-lihat, siapa yang dimaksud oleh Nabi? Kita ini sahabat yang paling utama. Tiba-tiba lewatlah seseorang yang mungkin tidak disebutkan dalam riwayat itu siapa orangnya, namanya. Lewatlah seseorang yang menenteng sendal atau terompah yang jenggotnya masih basah karena bekas air wudhu. Dia lewat, baru mungkin menuju ke masjidnya. Nah, hari kedua, Nabi kemudian berkata lagi, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Lewat lagi orang ini, orang yang sama, dengan menenteng sendal, jenggotnya masih basah karena air wudhu. Sampai ketiga kalinya, Nabi berkata seperti itu. Nah, ada seorang sahabat, namanya Abdullah bin Amr bin As. Itu penasaran, ini sebenarnya amalannya ini orang apa? Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dia penghuni surga. Sampai Abdullah bin Amr bin As membuat strategi ingin menyelidiki apa gerangan amalan orang ini. Maka dia pun mengikuti orang ini sampai di rumahnya. Setelah sampai di rumahnya dia berkata, wahai saudaraku, saya ini punya masalah dengan ayah saya. Dia sebenarnya agak berbohong ya. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma tujuannya adalah ingin menyelidiki apa amalan orang ini. Bolehkah saya bermalam di rumah engkau barang beberapa malam? Kata orang ini, silahkan wahai saudaraku. Malam pertama, Abdullah bin Amr bin As hampir tidak tidur malam. Selalu dia jaga orang ini. Dia berharap apa amalan orang ini sampai dikatakan bahwa dia penghuni surga. Masuk sepertiga malam, belum juga salat tahajud, belum juga bangun zikir, belum apa-apa. Nanti dia bangun pada saat salat berjamaah subuh. Dia pergi ke masjid. Hari kedua, barangkali nanti malam kedua baru saya dapatkan. Ternyata malam kedua dia tidak mendapatkan amalan yang istimewa, biasa-biasa saja. Sampai malam ketiga, kata Abdullah bin Amr bin As, kayaknya tidak ada yang saya cari. Dia kemudian mengatakan kepada orang ini, wahai saudaraku, maaf, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan ayah saya. Cuma Nabi bersabda bahwa akan datang lewat penghuni surga, dan engkau yang selalu lewat ketika Nabi bersabda seperti itu. Saya ingin tahu sebenarnya amalanmu apa. Kata orang ini, begitulah amalanku, tidak ada yang istimewa. Maka Abdullah bin Amr bin As mau pulang, tapi tiba-tiba dipanggil oleh orang ini. Tolong tunggu dulu, kesini dulu. Apa kata orang ini? Saya memang tidak punya amalan yang istimewa. Mungkin seperti yang Anda lihat adalah amalan saya biasa-biasa saja. Tapi boleh jadi, ini dia menduga, boleh jadi satu hal ini yang membuat
saya dikatakan oleh Nabi seperti itu? Kata beliau, mungkin karena saya tidak pernah punya rasa dendam, saya punya iri hati, tidak punya rasa dengki terhadap saudara sesama muslim saya. Rupanya itu amalannya, menjaga hati, sama dengan tema kita, mensucikan hatinya dari sifat iri hati, dengki, marah-marah, dan mengganggu orang lain. Dan dia selalu memaafkan orang lain. Maka mulia minta maaf, tapi jauh lebih mulia ketika kita memaafkan orang. Maka Bapak Ibu sekalian dan dimuliakan Allah, ya bagus itu kalau kita sebelum tidur, kita mensucikan hati kita. Sebaiknya kita berwudu, sesudah berwudu datang ke pembaringan. Kalau bisa zikir ya, seperti yang diajarkan Nabi, baca Qul huwallahu al-falaq an-nas, tiupkan di tangan, kemudian disapukan ke seluruh badan. Boleh tambah ayat kursi. Setelah itu zikir sekeinginan kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi jangan lupa, sebelum tidur, niatkan dalam hati, saya maafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan buat saya. Maka kita akan tidur dalam kondisi tenang. Saya ulangi, sebelum tidur, sampaikan dalam diri kita bahwa kalaupun seandainya ada orang yang pernah berbuat salah terhadap saya, maka saya maafkan seluruh kesalahannya sebelum orang itu minta maaf. Kalaupun saya punya kezaliman dan kesalahan, yang boleh jadi saya tidak tahu kepada siapa saya melakukan kezaliman, maka saya mohon kepadamu ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan saya. Kalau bisa ditambahkan, ini lebih hebat lagi, kalau kita mampu mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak tahu bahwa kita didoakan. Contoh, tidak ada salahnya sebelum tidur kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita mungkin, saudara kita mungkin, kerabat kita mungkin, boleh kita doakan, ya Allah sehatkan tetangga saya, ya Allah berikan rezeki yang halal dan thayyibah kepada tetangga saya, kepada keluarga saya, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Maka insya Allah itu akan menenangkan hati. Terakhir tajam ini. Jam berapa, Mi? Oh, jam 10, Mi. Berarti tidak lama, Mi. Maaf Bapak Ibu, karena kebetulan hari ini juga qadarullah ada halal bihalal di Masjid Cheng Ho, dan saya harus hadiri juga karena, jadi mohon maaf, ini sekedar informasi buat Bapak Ibu. Selama Ramadan bahkan tidak pernah buka puasa sama-sama dengan warga di sini, karena tanggung jawab saya adalah sekretaris takmir Masjid Cheng Ho di Tanjung Bunga, dan saya adalah penanggung jawab utama. Jadi kalau sore itu pergi ke sana, langsung selesai ceramah baru pulang, biasa tengah malam baru pulang. Jadi mohon maaf, jarang itu pada saat kalau Pak RW saya lihat, oh dia posting Pak RW tahun lagi buka puasa itu, masya Allah indahnya. Tapi saya harus di sana karena alhamdulillah di sana adalah masjid yang sebenarnya tidak ada penghuni di sekitar masjid itu, tapi sungguh sangat luar biasa, banyak sekali orang datang buka karena orang lewat-lewat kodong, sehingga semua buka puasa. Ya, jadi itu sebabnya pada saat Ramadan jarang sekali Kak berada di sini, apalagi bersama Pak Ketua kita yang hebat Pak Samsudin. Ya, ini Pak Samsudin ini, masya Allah, Ustaz Samsudin ini saya lihat selalu awet muda. Saya lihat dari jauh, masya Allah. Apalagi kalau setelannya dia rubah, itu seperti umur 20-an tahun. Kalau dia tidak pakai songket, pakai jeans, itu 20 tahun kelihatannya. Masya Allah. Ini juga MC kita. Saya tadi tanya, ini MC saya tumben hari ini tidak pakai songkok. Apa karena pakai cukur baru ya? Ya itu saya tanya-tanya tadi. Insya Allah. Apanya insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin dan dimuliakan Allah. Terakhir saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Maksudnya begini, kalau ucapan kita itu bisa memutuskan silaturahim, maka lebih baik ditahan dulu, jangan dikeluarkan. Karena biarpun kita mau bayar berapapun, kalau sudah keluar dari mulut kita dan menyakiti hati orang lain, tidak mungkin akan bisa dicabut. Jangan kok ingat ucapanku tadi, saya kasih kok 100 juta. Tidak mungkin. Itulah sebabnya perlu bertimbang sebelum kita mengeluarkan. Termasuk maaf ya, di zaman teknologi sekarang ini kan kita tidak dipungkiri media sosial menjadi sebuah media yang sangat luar biasa. Ya, makanya hadis ini bisa dikembangkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menahan tangannya untuk men-share sesuatu, apalagi kalau tidak baik atau tidak. Kalau lebih baik,
atau kalau tidak lebih baik diam dan tidak men-share sesuatu, apalagi sesuatu itu yang menimbulkan fitnah dan menimbulkan perpecahan. Kadang-kadang, sekalipun kadang-kadang saya itu bertimbang Bapak Ibu, kalau saya lihat ada berita dan itu sebuah kebenaran, saya masih bertimbang apa efek daripada ini di-share, apakah ada manfaatnya atau tidak, meskipun ini sesuatu yang benar. Ya, karena ada berita-berita yang benar, tapi kalau bisa mendatangkan sebuah mudarat, maka lebih baik kita tahan dulu untuk tidak menyampaikan, apalagi sebuah kebatilan. Ya, termasuk ya, karena kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak baik, orang belum tentu terima. Kebatilan yang dikemas dalam sebuah ucapan-ucapan yang baik, biasanya orang bisa terima. Padahal ini kebatilan. Maka inilah pentingnya kita menata, termasuk ucapan dan perkataan kita. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara." Siapa yang beriman kepada Allah, ingat Allah menggandingkan ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini Allah menggandingkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan di sini paling tidak bisa dengan ucapan yang baik, atau paling tidak mengganggu orang lain, baik dengan perkataan dan perbuatan. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu yang datang kepada kita, kita muliakan. Kalau ada yang bisa kita suguhkan, kita suguhkan. Makanya adab kita orang Bugis Makassar, kalau ada orang datang di rumah, jangan kita tanya deh. Biasanya kekeliruan, maaf, ada orang bertamu ke rumahnya, apalagi dari jauh. Begitu sampai di rumah, apa yang ditanyakan? Sudah makan? Saya maaf Bapak Ibu, biar cipuru Kak, kalau datang Kak di rumah baru kita tanya Kak, sudah makan Ustaz? Saya bilang sudah Mi. Mana mau cipuru Kak? Karena itu tidak biasa buat kita. Jadi kalau memang ada makanan, dia siapkan saja, tidak usah ditanya sudah makan apa belum. Persoalan sudah makan atau belum itu urusan belakang. Jadi kalau ada tamu, kita menyambut dia. Kalau ada makanan, ada minuman yang bisa kita sampaikan, yang kita sampaikan. Kalaupun tidak, ya tidak masalah ya. Yang penting kita menyambut dia dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang kita batasi saya kira cukup sekian. Ini terlalu panjang ini saya sampaikan. Insya Allah intinya kita akan senantiasa menjaga silaturahim buat kita semua, buat warga Hirtasning Madani dan Dumais. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya kurang lebih 10 ya, ke 2011 saya di sini. Ini baru bertemu semua ya. Maksudnya baru pertama bertemu Pak Ustadz, kita dalam sebuah forum seperti ini. Ada Pak Budi, ada Pak RW. Kalau halal bihalal pernah juga kita laksanakan di masjid. Cuma untuk silaturahim seperti ini, Masya Allah, ini Allah, Insya Allah Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat kita semua Insya Allah. Ini luar biasa, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah berkahi kita semua, Allah berkahi orang-orang yang ada di depan kita, Pak RW, Pak Ustadz, Pak Budi, dan semua yang hadir di sini. Insya Allah Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya buat kita semua, sehingga seluruh urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihindarkan dari segala macam kesulitan dan kesusahan. Baik, terima kasih. Ini yang sempat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar datangnya dari Allah, ambil pelajaran. Apa yang salah datangnya dari pribadi saya, sudi kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.